1, 2, 3. Contoh dari properti tree. Bingung dengan gitu algoritma Tree atau pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi bersama kita. Saya Hendriana. Saya Dian Anggraini. Hari ini kita akan membahas mengenai tree atau pohon pada struktur data. Namun sebelum itu kita akan mereview pelajaran di video sebelumnya. Nah, Q itu apa sih? Oke, di video sebelumnya kita membahas tentang queue atau antrian yang kita ilustrasikan sebagai antrian di kasir. Jadi ketika kita di supermarket, kita mau bayar, kita harus ngantri. Nah, queue ini menggunakan konsep FIFO, yaitu first in dan first out. Jadi orang yang bakalan pertama masuk atau data yang pertama masuk menjadi data yang pertama keluar gitu. Jadi kayak ibarat di antrian, orang yang dulu antri dia yang duluan dilayani. Nah, dalam queue ini itu ada yang namanya insert queue sama delete queue gitu. Jadi insert queue itu berguna untuk memasukkan data. Jadi ketika kita masukin data yang pertama itu misalnya kita masukin data angka 2. Jadi angka 2 ini menjadi head dari si antrian ini. Nah, kita masukin data lagi yang data yang kedua, dia bakal berada di belakang data yang pertama tadi. Nah, dengan proses delete queue atau kita mengambil data dari dalam queue ini, dimana ini agak sedikit berbeda dengan yang stuck. Jadi ketika kita ngambil yang ngambil data dalam queue ini, ketika kita ngambilnya dari depan, jadi data yang di belakangnya bakalan bergeser ke depan untuk mengisi tempat yang kosong. Nah, kemarin banyak yang belum mengerti, maksudnya masih bingung dengan gitu algoritma find-nya. Ini masih banyak yang bingung bagaimana cara mencari atau menggunakan fungsi find dalam antrian ini. Gimana Pak Henry? Bagaimana caranya? Nah, kalau untuk mencari data yang akan kita cari atau find pada suatu antrian, caranya tuh kita yang pertama harus menelusuri setiap data-datanya. Kan kalau misalnya di antrian tuh ada batasnya ya. Batasnya tuh misalnya dalam contoh kemarin kan batasnya 5. Nah, 5. berarti kalau misalnya datanya tuh ada 5, berarti kita harus menelusuri datanya sampai dengan sebanyak 5 telusuri data. Misalnya kan kemarin contoh datanya ada Aurel ya. Misalnya namanya Aurel. Iya. Nah, misalnya kan kemarin datanya ada Aisyah, ada siapa namanya, ada Zahra. Nah, ketika Aurel itu dia harus ketika kita punya data inputan berupa namanya tuh X, yaitu nama yang dicari, misalnya Aurel. Aurel tuh dia akan mencari mulai dari indeks yang pertama. Terus kemudian kalau misalnya indeks yang pertama tidak sama, yang kedua sampai dengan indeks yang terakhir, ke indeks yang kelima. Jadi yang pertama itu pasti lakukan penelusuran data. Kalau misalnya datanya ditemukan atau datanya sama, berarti dia ditemukan. Kalau misalnya kondisinya datanya itu berbeda dengan yang dicari, berarti data tidak ada atau tidak ditemukan. Seperti itu untuk algoritma dari find untuk struktur data antrian atau queue. Oke, berarti kalau misalnya kayak tadi kita punya data 5, kita cari data yang ketiga ini. Kita telusuri 1, 2, 3. Di ketiga ini dia berhenti apa ya? Atau gimana? Dia lanjutin telusuran ke 4, 5 atau dia berhenti di sini? Nah, kalau datanya udah ketemu. Nah, kalau misalnya datanya udah ketemu, nanti kan ada kondisi if. Kalau misalnya kondisi ketika data yang dicari sama dengan data, berarti ketika di indeks yang ketiga berarti dia langsung break, langsung keluar aplikasinya atau dikasih notifikasi berupa pesan, misalnya data sudah ditemukan, seperti itu. Data ditemukan. Ke 4 dan 5 ya? Ya, jadi untuk yang untuk indeks keempat dan kelima itu tidak perlu ditelusuri karena sudah ditemukan pada indeks ketiga, langsung break gitu.
Oke. Nah, Sebelumnya untuk pembahasan tree ini kita jadi dua bagian. Yang minggu ini kita membahas tentang pendalaman teori tree gitu. Jadi tujuan dari video ini kita di mana mahasiswa mampu memahami dulu fungsi dari tree ini, cara menggunakan tree gimana, algoritma tree itu tersebut gimana digunakannya. Nah, minggu ke depan baru kita mulai langsung code ya. implementasi dalam codingan C++-nya. Oke. Baik, kalau gitu kita supaya menghemat waktu, kita langsung aja bahas mengenai tree. Yuk. Tree merupakan salah satu jenis struktur data. Pada video sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai list, stack, dan queue. Struktur data tersebut berjenis struktur data majemuk linear. Sedangkan yang akan kita pelajari pada materi hari ini yaitu tree atau pohon yang termasuk pada struktur data majemuk hierarki. Nah, ini posisi dari struktur data tree atau pohon. Tree ialah struktur data yang menyerupai sebuah pohon, namun pohonnya itu pohon yang terbalik dan tumbuhnya itu ke bawah. Jika kita balikan pohonnya seperti ini. Dan pohon itu terdiri dari beberapa gabungan simpul yang saling terhubung, mulai dari akarnya, kemudian dia punya cabang-cabangnya sampai dengan daun. Nah, titik awal dari sebuah pohon itu dinamakan akar atau root. Sedangkan untuk hubungan antar akar dengan cabangnya dan hubungan tersebut saling terhubung itu dinamakan dengan simpul atau node. Nah, tree menunjukkan hubungan antar elemen yang hierarki atau satu ke banyak. Selain itu juga, tree berguna untuk pencarian data dan penginputan data secara berurutan. Nah, biasanya tree itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di struktur organisasi misalnya. Contoh ilustrasi tree. Ilustrasi tree pada kehidupan sehari-hari salah satunya ialah pada silsilah keluarga. Nah, kita pasti mempunyai kakek dan nenek. Kakek dan nenek mempunyai anak, yaitu ayah dan ibu kita. Dan kita berada pada pada level ketiga atau ada di posisi baris ketiga. Misalnya posisi kita ada di yang mi itu ya, sister, me, dan brother. Jika dikaitkan dengan ilustrasi pohon, maka yang menjadi root atau akarnya itu ialah kakek. Sedangkan yang menjadi cabang dari kakek itu ayah. Dan sebagai daunnya itu kita atau anak-anaknya. Contoh dari properti tree yang ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Yang pertama itu ialah root. Root atau akar ditunjukkan pada node nomor 1 karena awal dari satu tree atau pohon. Kemudian ada yang namanya induk atau parent, ditunjukkan pada node ketiga karena node 3 ialah parent dari node 6 dan node 7. Kemudian anak atau child. Node 6 dan node 7 merupakan child dari node nomor 3. Dan ada juga namanya daun atau leaf. Daun atau leaf ialah node yang tidak memiliki child, atau biasanya daun itu node yang paling ujung pada suatu tree, ditunjukkan pada node 8, 9, dan 10. Kemudian ada yang namanya simpul dalam. Simpul dalam atau internal node ialah
node yang bukan merupakan node leaf. Dapat ditunjukkan pada gambar ini. Yang merupakan internal node ialah node 2, node 3, dan node 7. Karena node tersebut node yang bukan merupakan node leaf atau node anak atau node daun. Kemudian ada yang namanya sibling. Sibling ialah node yang memiliki parents yang sama, ditunjukkan pada node 6 dan 7 karena memiliki parent node 3. Kemudian di sini ada juga yang namanya level. Level ialah struktur dari tree dan dapat dibaca mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Level pertama itu ditunjukkan pada root, kemudian baris selanjutnya merupakan level kedua, baris selanjutnya merupakan level ketiga, dan yang terakhir itu sebagai daun itu level 4, merupakan level yang terakhir. Kemudian di sini ada juga yang namanya ancestor. Ancestor merupakan seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya misalnya ancestor 2. Ancestor 2 merupakan 1. Kemudian ada juga yang namanya descendant, merupakan seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan di jalur yang sama. Misalnya descendant dari 3. Descendant dari 3 itu berarti node yang setelah 3 itu pada jalur yang sama itu ialah 7. Kemudian node yang sejalur itu 7 dan node 10 karena jalurnya sama. Nah, ini ada istilah-istilah tree yang tadi sudah ditunjukkan pada slide sebelumnya atau pada slide property tree. Jadi di sini bisa dipahami lebih detailnya. Nah, salah satu jenis dari tree itu ialah binary tree. Kenapa namanya binary tree? Binary itu kan kita sudah tahu kalau binary itu cuma ada 2 nilainya, yaitu nilainya 0 dan 1. Maka karena binary itu memiliki 2 nilai, berarti pada pohon ini hanya memiliki 2 child atau node anak, yaitu node anak kanan dan node anak kiri. Adapun ketentuannya ialah yang pertama, node anak kiri memiliki nilai lebih kecil daripada node parent, dan yang kedua, node anak kanan memiliki nilai lebih besar daripada node parent. Ini contoh dari binary biner. Node ialah simpul pada tree atau lingkarannya. Kemudian edge ialah himpunan garis atau lintasan yang menghubungkan setiap node. Ini dapat ditunjukkan node itu lingkarannya atau datanya, sedangkan edge itu relasinya. Dan setiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 child. Karena ini binary ya. Jadi karena sifat dari binary itu hanya memiliki nilai 2, yaitu 0 dan 1 atau biner gitu ya. Ini contoh root node pada binary. Node 2 merupakan root node pada satu binary tree. Kemudian child node-nya itu atau anaknya itu ialah node 7, node 2, node 6, node 5, dan node 11 atau child kiri atau anak yang kiri atau anak sebelah kiri. Kemudian node 2 memiliki child yang kanan, yaitu node ditunjukkan pada node 5, node 9, dan node 4. Sama halnya pada struktur data sebelumnya, tree juga memiliki operasi.
Yang pertama, insert tree, yaitu menambahkan elemen baru ke dalam tree. Kemudian ada yang namanya traversal atau penelusuran node-node pada satu tree. Nah, cuman di traversal sendiri dia memiliki pre-order, in-order, dan post-order. Operasi yang ketiga yaitu search, mencari elemen dalam tree. Karena menggunakan binary tree itu tadi kan dijelaskan kalau misalnya nilai yang paling kecil itu ada di kiri dan nilai yang kanan itu ada di kanan. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan, dengan menggunakan konsep tersebut atau dengan ketentuan tersebut dapat mempercepat searching pada tree. Dan yang terakhir tentunya delete atau menghapus elemen pada tree. Langkah-langkah pembuatan binary tree yang pertama yang perlu disiapkan ialah data yang pertama yang pastinya. Kemudian set pointer. Cuman pointernya itu sekarang ada dua, yaitu pointer yang kiri dan pointer yang kanan. Untuk posisi yang awal, maka di setting pointernya itu nilainya itu 0. Nah, di sini ada posisi yang tepat. Untuk penelusuran yang tepat, data yang memiliki nilai lebih besar daripada parent akan ditelusuri di sebelah kanan, dan yang lebih kecil dari parent akan ditelusuri di sebelah kiri. Untuk penempatannya, data yang nilainya lebih besar dari parent akan di sebelah kanan dan yang lebih kecil di sebelah kiri. Itu secara penempatannya, posisinya. Berikut merupakan implementasi tree. Jika diberikan sebuah data dengan nilai sebagai berikut: 11, 8, 16, 5, 10, dan yang terakhir itu 8, 18. Yang menjadi node root atau node utama ialah 11 karena datanya data pertama. Nah, 11 kita coret nilai 11, kemudian data selanjutnya ialah data dengan node 8. Kita cek pertama-tama sesuai dengan ketentuan, cek node 8 dibandingkan dengan node 11. Maka node 8 lebih kecil dengan node 11. Berarti posisi node 8 ada di samping kiri node 11. Tidak ada di sini. Cek. Kita coret karena datanya sudah digunakan. Kemudian node selanjutnya itu ialah node 16. Node 16 sama halnya dengan cara sebelumnya dibandingkan dengan rootnya. Dengan root. Itu dibandingkan dengan node 11. 16 dengan 11 dibandingkan ialah 16 lebih besar daripada node 11. Berarti posisi 16, node 16 ada di samping kanan node rootnya. Ini coret. Kemudian selanjutnya node 5. Node 5 dibandingkan dengan node 11, maka 5 lebih kecil daripada node 11. Berarti posisinya ada di samping kiri. Dan jangan lupa karena di samping kiri sudah ada parent atau root atau node 8, maka 5 dibandingkan dengan 8, maka 5 lebih kecil daripada 8. Berarti posisi node 5 ada di samping kiri. Berarti posisinya seperti ini. Kita coret karena sudah digunakan. Kemudian data selanjutnya ialah data 10. Kita cek juga 10 dengan 11 dibandingkan, maka 10 lebih kecil daripada node rootnya. Berarti node 10 ada di samping kiri node root. Itu di sini. Karena node 10 mempunyai parent, yaitu ada parent node 8, maka dicek node 10 dengan node 8, maka node 8 lebih kecil daripada node 10. Karena node 10 lebih besar daripada parent, berarti 10 ada di posisi kanan parentnya. Seperti ini. Ini sudah selesai, coret. Kemudian yang terakhir, data dengan nilai 18 atau node 18. Kita bandingkan dengan 11 atau node rootnya.
18, maka 11 lebih kecil daripada 18 atau 18 lebih besar daripada nilai not rootnya. Berarti not 18 ada di samping kanan. Karena sudah ada penempatan yaitu not 16 sebagai parent, maka kita cek not 16 itu dibandingkan dengan not 18. Kalau misalnya kita bandingkan 16 dan 18, maka 16 lebih kecil daripada 18, atau nilai not baru lebih besar daripada nilai not parentnya. Berarti posisinya itu ada di samping kanan not parent, seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari implementasi tree pada data ini. Untuk transversal atau penelusuran not, setiap tree akan dilanjutkan oleh Budian. Silahkan Budian. Kita masuk ke metode traversal. Metode traversal ini berguna untuk melakukan kunjungan kepada setiap node. Ini biasa dilakukan untuk mengunjungi node yang ada di binary tree, dan juga biasanya dipakai di binary search tree. Nah, kunjungan tersebut ada 3 cara. Yang pertama pre-order, in-order, sama post-order. Kunjungan ini bakalan dilakukan per levelnya, jadi pengecekannya akan dilakukan per level. Proses kunjungan ini memerlukan perulangan yang sama, namun untuk kedalamannya berbeda. Maka ketiganya diimplementasikan menggunakan fungsi rekursif. Jadi kita akan bahas satu-satu fungsinya seperti apa dan bagaimana dia mengunjunginya. Nah, yang pertama yaitu ada pre-order. Kunjungan pre-order dilakukan mulai dari akar. Yaitu, jadi di sini dia dibilang dia dimulai dari simpul akar atau root, baru dia mengunjungi ke kiri, dan setelah ke kiri barulah dia mengunjungi yang kanan. Nah, di sini kita lihat lagi kalau dia harus mulai dari rootnya, dari leftnya sampai ke right. Nah, di tree yang kita lihat ini kita cek kalau ini yang jadi root yang mana. Oke, yang ini adalah rootnya. Ini adalah root. Berarti kita mulai dari A. Nah, kita mulai dari A. Sebenarnya sebelum masuk ke bawah kita cek lagi. Karena dia bilangnya mulai dari leftnya dulu, berarti dari kiri. Berarti kalau dari kirinya berarti yang ini. Berarti dia turun ke bawah. Nah, setelah ada di B ini, di not B, kita cek lagi. Karena ini adalah menjadi root parent dari D dan E. Jadi di sini tetap kita cek dari yang kiri. Kita cek kiri. Nah, kirinya ada D. Nah, setelah tidak ada kiri lagi, karena di sini D adalah yang terakhir, maka kita baru masuk ke kanan. Nah, selanjutnya dicek lagi apakah masih ada kanan di bawah dari parent B ini. Kalau enggak, baru dia masuk ke yang right gitu. Dia masuk ke right. Jadi right-nya adalah right dari root ini yaitu C. Nah, di bagian yang kanan ini dia cek lagi yang kirinya mana. Dia balik ke left karena dia dari rootnya jadinya parentnya jadi ini. Berarti left, jadi mulai dari left, berarti dia nunjukin yang F. Maka hasil penelusuran cara pre-order itu adalah A, B, D, E, C, dan F. Jadi A ini adalah akar, ini adalah bagian kiri gitu ya. Ini adalah bagian kanan. Ini root. Oke, sekarang
sekarang kita masuk ke in order. Nah, di in order ini bedanya sama pre-order ini karena dia in. Gitu ya. Jadi simpul akarnya untuk mencari rootnya itu ada di tengah. Jadi harus kita lakukan pertama sekali, kita cek node yang paling kiri, kunjungi node yang paling kiri. Setelah kunjungi node paling kiri, baru kita kunjungi simpul akarnya atau cetak node yang sedang dikunjungi. Barulah kita masuk ke node yang paling kanan. Nah, kita lihat di sini. Dia bilang kita dimulai dari kiri. Berarti kalau kita lihat di sini yang paling kiri adalah D. Nah, D. Selanjutnya kita disuruh minta untuk ke root atau ke parent dari si D ini. Parent dari si D. Parent dari D itu adalah B. Nah, kita cetak yang B. Selanjutnya kita suruh ke right-nya. Nah, biarpun dia di bagian kiri, jadi gini. Ini right, left. Biarpun dia di bagian kiri, tetap ada kiri dan kanan dari si parent B ini, dari node B. Nah, dari B ini kita masuk lagi ke, ulang lagi, disuruh ke rootnya. Sekarang root dari B ini, root dari B itu adalah, kita tadi cobain yang right-nya. Nah, dari right itu kita baru masuk ke root karena di left-nya udah habis. Karena di left nggak ada lagi node, maka dia masuk ke root gitu. Nah, setelah root ini baru dia ngecek yang sebelah kanan. Sebelah kanan dari A itu adalah bagian dari sini. Nah, kenapa dia larinya ke F? Karena balik lagi ke sini, dia tetap ngecek yang sebelah kiri gitu. Sebelah kiri dari bagian kanan ini adalah F gitu. Setelah setelah left masuk lagi ke parentnya root, baru dia ke C. Nah, kalau misalnya ada tambahan di sini, nah tambahan G gitu, tambahan G, baru dia untuk right-nya dia ke G. Oke. Hasil penelusuran secara in order itu ada D, B, E, A, F, dan C. Jadi ngerti ya? Jadi diingat-ingat lagi kalau misalnya yang tadi pre-order itu adalah dimulai dari root dulu, left, baru right. Kalau misalnya in order, mulai dari left, root, sama kanan gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke post order. Nah, post order ini simpul akarnya terletak di akhir. Jadi dia pengecekan cetak isi node yang sedang dikunjungi itu pada di akhir. Yang pertama kita lakukan adalah kunjungi yang kiri, soalnya kunjungi yang kanan dari node. Nah, kita masuk ke sini. Sini dia bilang kunjungi dulu dari kiri, kanan, sama root. Kita lihat di sini dari bagian yang sebanyak ini, yang paling kiri itu sebelah mana? Oke, yang paling kiri adalah D. Nah, sekarang dia nyuruh kita yang right sekarang. Dari left-nya udah, yang D masuk ke yang right. Berarti yang right-nya adalah E. Nah, dicek lagi ya, nggak ada right lagi, baru dia ke root atau ke parent-nya. Parent-nya dari D dan E adalah B. Nah, tahap keduanya sekarang, karena kita udah melakukan kiri, jadi kita lihat lagi di sisi kiri udah habis belum. Kalau sudah habis di sisi kiri udah habis, udah nggak ada node lagi, udah dikunjungi semua node, maka kita masuk ke proses yang tahap kedua, yaitu mengunjungi sebelah kanan. Sebelah kanan dari yang left ini adalah C dan F. Nah, jadi dimulai lagi dari left, dari kiri, dari si kanan ini, biarpun dia di bagian kanan, tapi si F ini adalah merupakan bagian kiri dari child, anak dari parent C gitu. Sebenarnya dia ke right, karena right-nya nggak ada, orangnya ada, jadi ini kosong ya, ini kosong, jadi ini kosong, yang keduanya kosong. Nah, kosong ya, bukan katanya
X gitu. Nah, ini nggak ada. Nah, baru dia langsung ke rootnya. Nah, kita cek lagi di sebelah kanan udah habis belum. Kalau sebelah kanan udah habis, maka kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu cetak not simpul akarnya. Barulah kita naik ke A gitu. Maka hasil penelusurannya secara first ordernya adalah D, E, B, F, C, dan A. Jadi ini tuh root, ini adalah right, sama ini adalah left-nya. Oke, sampai sini ngerti ya bagaimana penggunaan dari metode traversal, bagaimana dia mengunjungi melalui pre-order, in-order, sama order. Jadi bedanya di sini hanya pencetakan dari isi not di simpul akar. Kalau pre-order, karena dia pre, jadi dia pertama. Nah, pertama, jadi ingatnya dia pertama gitu ya. Jadi pre-order dimulai dari akar. Nah, dimulai dari akar. Kalau dia in order, berarti dia ada di tengah. Berarti pengecekan akarnya itu ada di tengah. Kalau post order, berarti pengecekannya itu setelah. Berarti dia ada di paling terakhir, kunjungannya yang terakhir. Oke, kalau udah mengerti, kita balik lagi ke demo yang tadi. Yang sudah dijelaskan tadi implementasinya, yang diberi data 11, 8, 16, 5, 10. Nah, kita balik lagi ke sini. Sekarang kita coba proses in order. Kita mulai dari pre-order dulu. Untuk pre-ordernya gimana? Nah, diingat-ingat lagi ya. Jadi dimulai dari akar. Akarnya di sini apa? 11. Berarti dia mulai dari 11. Terus dia bilangnya langsung ke kanan. Terus dicek lagi. Langsung ke kiri. Dia cek lagi. Sebelah kiri dari 8 ini apa? 5. Berarti dia balik lagi ke 5. Nah, dicek lagi di sebelah kiri dari 5 ini masih ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, dia cek ke kanan sekarang. Udah cek ke kanan berarti angka 10. Nah, lihat lagi, 10 ini ada kirinya nggak? Nggak ada. Ada kanannya nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, dia balik ke kanan. Gitu. Ke kanannya. Nah, kiri dari 16 ini ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada kirinya. Nah, berarti kalau nggak ada kirinya, dia langsung ke kanan. Jadi maka itu ordernya adalah 11, 8, 5, 10, 16, sama 18. Nah, sekarang untuk yang in ordernya kita coba bedain warna. Oke, green. Nah, in order ini itu rootnya ada di tengah, jadi dimulai dari kiri. Yang paling kiri di sini adalah 5. Oke, yang paling kiri di sini adalah 5. Dia katanya lanjut ke root. Sekarang dari 5 itu adalah 8. Habis itu dia kemana? Dia ke kanan. Berarti 10. Habis itu harus kemana? Ke root lagi yang di atas. Nah, baru dia ke kanan karena di kirinya kosong. Nah, di situ baru dia cek yang 18. Maka in ordernya adalah 5, 8, 10, 11, 16, 18. Oke, sekarang kita cobain untuk mengunjungi dengan post order. Warna magenta, hampir mirip.
hampir mirip ya sama magenta. Warna blue aja. Nah, kalau warna blue tadi post ordernya postnya dia bilang kalau mulai dari kiri kanan baru akar. Berarti kiri di sini yang mana? 5. Kita mulai dari 5. Dia ke kanan dulu. Ke kanan baru ke akar. Biasanya kita cek lagi dari 8, kita cek lagi ke bagian sebelah kanan. Karena kirinya nggak ada, berarti dia ke kanan dulu. Kanan baru ke sini, ke perennya, dan terakhir dia ke akar. Maka untuk post ordernya 5, 8, bukan 8 ya, 10. Yang biru, kita lihat yang biru, terus 8, 14, dan 16, lanjut ke 11. Oke, begitulah penggunaan dari metode traversal. Nah, kalau teman-teman udah mengerti tentang metode traversal, berarti dengan mudahnya untuk mengimplementasikannya ke dalam codingannya menggunakan alur. Jadi yang diingat-ingat tadi bagaimana cara dia melakukan kunjungan. Demikian pembahasan mengenai struktur data tree atau pohon. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Nah, berhubung hari ini merupakan hari pertama Ramadan, saya selaku Hendriana ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan, baik perkataan atau perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga Ramadan kita kali ini lancar dan sampai kita nanti Lebaran, dan semoga pandemi Corona ini berakhir. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Nah, jangan lupa juga pesan dari saya itu stay safe, stay healthy, stay at home. Jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.